Tersesat di hutan keramat Dayak. Pekerja tambang yang tersesat karena langgar pantangan. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Arman datang ke Kalimantan bukan karena cita-cita, tapi karena kebutuhan hidup. Usianya baru menginjak 25 tahun dan ia sudah terbiasa hidup keras sejak remaja. Di kampung halamannya di Jawa, ia hanya bisa bekerja serabutan. Sawah orang tuanya sempit, tidak cukup untuk menghidupi keluarga besar. Mendengar ada lowongan di perusahaan tambang batubara di pedalaman Kalimantan dengan gaji yang lumayan, ia langsung mendaftarkan diri meski harus meninggalkan kampung halaman. Perjalanan menuju lokasi tambang tidak mudah. Dari bandara, Arman masih harus menempuh perjalanan darat berjam-jam melewati jalan tanah yang penuh lubang. Mobil double cabin yang ditumpanginya bergetar hebat setiap kali melewati jalur rusak. Sesampainya di barak pekerja, suasana terasa asing. Bangunan barak sederhana dari papan kayu berdiri berderet. Di sekelilingnya hanya ada hutan lebat, suara serangga dan nyamuk yang tak henti menyerang. Hari-hari Arman diisi dengan rutinitas berat. Bangun sebelum matahari terbit, sarapan seadanya, lalu bekerja di lapangan. Pekerjaan utamanya membantu operator alat berat, mengatur jalur kendaraan dan memastikan lokasi penambangan aman. Debu hitam selalu menempel di kulitnya, membuat tubuh lengket dan lenguh. Malam hari, setelah makan malam di kantin barak, ia biasanya langsung tumbang di ranjang besi yang tipis kasurnya. Meskipun begitu, Arman merasa bersyukur karena gajinya jauh lebih besar dibanding pekerjaan serabutan di kampung. Ia bisa mengirim uang untuk orang tuanya setiap bulan. Namun tekanan dari atasan cukup berat. Supervisor lapangan sering marah-marah jika target tidak tercapai. Kadang, pekerja dipaksa lembur meski tubuh sudah sangat lelah. Arman tidak bisa menolak karena takut kehilangan pekerjaan. Selain tekanan pekerjaan, suasana lingkungan sekitar juga menambah beban. Hutan di sekeliling tambang dianggap keramat oleh warga Dayak yang tinggal di desa terdekat. Dari awal kedatangan, warga sudah memperingatkan agar para pekerja tidak sembarangan masuk hutan, apalagi menebang pohon besar. Mereka bilang di hutan itu ada roh penjaga dan jika marah bisa mencelakakan orang. Arman mendengar peringatan itu ketika perwakilan desa datang ke barak. Seorang tetua adat dengan pakaian sederhana memberi pesan serius. Jangan sekali-kali ganggu hutan itu. Ada tempat yang tidak boleh disentuh. Namun sebagian besar pekerja termasuk Arman hanya saling pandang dan menahan tawa. Di antara mereka muncul komentar, itu cuma cerita orang kampung, kita kerja pakai mesin besar, mana ada roh bisa lawan eskavator. Arman sendiri termasuk yang cuek. Ia berpikir, kalau memang hutan itu keramat, kenapa pemerintah bisa kasih izin perusahaan tambang membuka lahan di sana? Menurutnya, cerita roh penunggu hanyalah cara warga lokal untuk menakut-nakuti agar lahan mereka tidak digarap. Ia tidak pernah benar-benar percaya hal-hal begitu. Malam-malam di barak sering diisi obrolan sesama pekerja. Ada yang membicarakan keluarga, ada yang main kartu, ada juga yang hanya tiduran sambil merokok. Kadang topik tentang larangan hutan muncul lagi. Beberapa pekerja yang lebih tua mengingatkan agar tetap hati-hati. Aku pernah kerja di tambang lain, ada teman kena celaka gara-gara nekat masuk hutan keramat, kata seorang pekerja senior. Tapi Arman selalu menjawab enteng, kalau sial ya sial aja, jangan disalahin setan segala. Hari berganti minggu, Arman mulai terbiasa dengan ritme tambang. Ia hafal jam kerja, tahu siapa teman yang bisa diajak akrab dan siapa atasan yang harus dihindari. Tapi tetap saja, ada rasa jenuh yang sering muncul. Lokasi tambang sangat terpencil, tidak ada hiburan, tidak ada kota, hanya hutan di sekeliling. Sinyal telepon pun sering hilang. Kadang Arman merasa seperti terjebak di tempat asing tanpa jalan keluar. Suatu sore, setelah selesai bekerja, Arman duduk di depan barak sambil menghisap rokok. Pandangannya tertuju ke arah hutan lebat di kejauhan. Ia memperhatikan pohon-pohon tinggi yang menjulang, sebagian berdiameter sangat besar. Ada rasa penasaran yang tumbuh. Apa benar di sana ada yang jaga? Pikirnya. Tapi rasa penasaran itu tidak terlalu ia pedulikan karena ia lebih sibuk menghitung gaji yang akan segera cair. Malam itu, barak ramai. Beberapa pekerja tertawa kelas sambil bercanda, namun di antara mereka ada juga yang bercerita tentang kejadian aneh. Seorang pekerja bernama Tony
mengaku mendengar suara gamelan dari arah hutan saat jaga malam. Teman-teman menertawakannya, tapi Tony bersikeras bahwa suara itu nyata. Arman hanya menggeleng, menganggap Tony terlalu lelah dan berhalusinasi. Hari-hari selanjutnya, perusahaan semakin gencar membuka lahan baru. Alat berat beroperasi dari pagi sampai malam. Pohon-pohon ditebangi, tanah digali, dan jalur baru dibuat. Arman sering ikut membantu memberi tanda jalur penebangan. Dari kejauhan, ia melihat ada satu pohon besar yang dibiarkan berdiri sendiri. Pohon itu lebih tinggi dan lebih tua dari yang lain. Beberapa pekerja mengatakan pohon itu sengaja tidak ditebang karena dianggap keramat. Arman hanya tersenyum sinis, tidak menganggapnya serius. Namun, di balik sikap cueknya, Arman mulai merasakan ketegangan. Ada beberapa kali ia merasa diperhatikan saat berada di tepi hutan. Kadang bulu kuduknya merimang tanpa alasan jelas. Namun ia menepis semua itu dengan pikiran logis. Paling cuma perasaan saja, katanya dalam hati. Barak tempat mereka tinggal juga sering terdengar suara aneh di malam hari, seperti ada orang berjalan di luar padahal tidak ada siapa-siapa. Ada juga suara ketukan di dinding barak, membuat sebagian pekerja gelisah. Tapi Arman tetap bersikap biasa saja, meski diam-diam ia juga merasa tidak nyaman. Begitulah keseharian Arman di tambang, kerja keras dari pagi sampai malam, hidup di barak sederhana, menghadapi tekanan atasan, dan mendengar cerita mistis dari warga lokal. Semua itu ia jalani demi uang. Baginya, yang penting gaji lancar dan bisa dikirim ke kampung. Ia tidak peduli pada larangan adat atau cerita roh penjaga hutan. Arman hanya melihat hutan sebagai lahan kerja, bukan tempat angker. Namun, tanpa disadari, sikap cuek itulah yang perlahan-lahan membawa Arman semakin dekat pada masalah besar. Sebuah masalah yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, udara di area tambang terasa lebih panas dari biasanya. Matahari belum tinggi, tapi debu dan asap mesin sudah memenuhi udara. Para pekerja sibuk menyiapkan peralatan. Supervisor memberi arahan tegas. Hari ini kita buka jalur baru. Ada beberapa pohon besar yang harus ditebang supaya alat berat bisa lewat. Arman mendapat tugas bersama kelompoknya untuk menandai jalur penebangan. Ia mengikuti rombongan menuju sisi hutan yang masih rimbun. Beberapa pekerja berbisik, menunjukkan satu pohon besar yang menjulang tinggi di depan mereka. Diameter batangnya hampir selebar 2 mobil. Akar-akarnya keluar dari tanah seperti ular raksasa yang melilit. Salah seorang pekerja senior mendekati supervisor dan bicara pelan. "Pak, pohon ini biasanya nggak boleh ditebang. Warga bilang ini keramat." Supervisor langsung menatap tajam. "Kamu kerja ikut perusahaan atau ikut warga? Kalau mau gaji lancar, jangan banyak alasan. Tebang saja." Arman hanya menonton sambil menghisap rokok. Dalam hati ia merasa lucu. Bagaimana mungkin pohon bisa dianggap keramat? Kalau semua pohon dianggap keramat, kita nggak akan kerja apa-apa, gumamnya. Saat itu juga ia diminta membantu menyiapkan mesin gergaji. Dengan cuek, Arman langsung ikut mengikat tali untuk mengarahkan batang agar jatuh ke arah yang diinginkan. Saat mesin gergaji dinyalakan, suara berisiknya memecah hening hutan. Burung-burung berterbangan. Beberapa monyet yang tadinya bergelantungan langsung kabur. Pohon besar itu bergoyang pelan. Arman bersama 2 orang lain menarik tali kuat-kuat. Tidak lama kemudian, suara patahan keras terdengar, dan pohon itu pun tumbang menghantam tanah dengan dentuman yang membuat tanah bergetar. Sesaat, suasana hening. Angin mendadak bertiup lebih kencang, meski sebelumnya tidak ada tanda-tanda hujan. Beberapa pekerja spontan merinding. Salah seorang berucap pelan, "Kita nggak seharusnya lakukan ini." Arman menertawakan komentar itu, lalu berkata, "Udahlah, jangan lebay, ini cuma pohon." Mereka melanjutkan pekerjaan. Potongan batang diangkut, akar-akar dibersihkan, dan lahan mulai terbuka. Tapi sejak saat itu, suasana kerja terasa berat. Mesin beberapa kali mati mendadak tanpa sebab. Operator mengeluh karena oli baru saja diganti, tapi mesin tetap ngadat. Sore hari, ketika pekerja kembali ke barak, kejadian aneh mulai terasa. Seekor ular besar melintas di depan barisan mereka.
Ukurannya tidak biasa, hampir sebesar paha orang dewasa. Ular itu tidak menyerang, hanya melintas perlahan seolah mengawasi. Beberapa pekerja langsung ketakutan, sementara Arman hanya menepis rasa was-was dengan berkata, "Namanya juga hutan, ya wajar ada ular." Malamnya, Barak tidak seperti biasanya. Angin masuk lewat celah-celah papan, membuat udara lebih dingin. Ketika sebagian besar pekerja sudah tidur, terdengar suara samar-samar dari arah hutan. Awalnya seperti suara bambu beradu, lama-lama berubah mirip alunan gamelan. Nada-nadanya pelan, tapi jelas. Arman yang sedang tiduran mendengarnya juga. Ia bangun, menempelkan telinga ke dinding. Suaranya tidak salah lagi, seperti ada musik tradisional dimainkan di kejauhan. Ia menengok ke teman sekamarnya. Beberapa masih terlelap, tapi ada juga yang sudah bangun dengan wajah pucat. "Dengar nggak?" tanya seorang pekerja. Arman mengangguk meski tetap berusaha terlihat santai. "Mungkin ada warga lagi bikin acara," jawabnya. "Tapi siapa yang bikin acara di tengah malam, di tengah hutan lebat?" Keesokan harinya, suasana kerja masih terasa aneh. Beberapa hewan hutan muncul lebih dekat dari biasanya. Sekelompok babi hutan melintas dekat Barak, padahal biasanya mereka takut pada manusia. Burung hantu besar bertengger di atap Barak pada siang hari. Tatapannya lurus ke arah para pekerja. Orang-orang mulai resah, berbisik kalau ini akibat pohon keramat yang ditebang kemarin. Arman berusaha menepis pikiran itu. Ia kembali fokus bekerja, tapi malam berikutnya gangguan semakin jelas. Saat tertidur, ia bermimpi berjalan sendirian di hutan. Suasana gelap, hanya terdengar suara serangga. Dari kejauhan, muncul sosok tinggi besar. Wajahnya tidak jelas, tapi matanya merah menyala. Sosok itu mendekat dan Arman merasa tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Tepat sebelum makhluk itu menyentuhnya, ia terbangun dengan napas terengah-engah. Keringat membasahi tubuhnya meski udara Barak dingin. Ia mencoba tidur lagi, tapi setiap menutup mata, bayangan sosok itu muncul. Akhirnya, ia memilih seduduk sambil merokok sampai pagi. Hari-hari setelahnya, mimpi buruk itu terus berulang. Kadang sosok tinggi itu berubah menjadi bayangan hitam yang melayang. Kadang muncul suara perempuan menangis dari dalam mimpinya. Arman mulai kelelahan karena kurang tidur. Teman-teman sekerjanya juga mengalami hal serupa. Ada yang mengaku melihat bayangan melintas di antara pohon. Ada yang mendengar suara orang memanggil namanya dari hutan. Seorang pekerja bahkan sakit mendadak, tubuhnya panas tinggi tanpa sebab. Obat dari klinik perusahaan tidak mempan. Supervisor mulai gusar. Ia marah-marah karena banyak pekerja jadi tidak fokus bekerja. Tapi kemarahannya tidak membuat keadaan lebih baik, justru semakin banyak keluhan muncul. Arman yang meski berusaha tetap santai, sebenarnya mulai merasa terganggu. Setiap kali lewat dekat lokasi pohon yang ditebang, ia merasakan udara lebih berat. Tubuhnya terasa merinding tanpa sebab. Pernah sekali, ia mendengar suara orang memanggil namanya dari arah hutan. Padahal tidak ada siapa-siapa. Suasana Barak semakin tegang. Malam-malam sering terdengar suara ketukan di dinding, langkah kaki di luar, atau teriakan orang dari kamar lain karena mimpi buruk. Beberapa pekerja sudah berencana minta pindah lokasi, tapi perusahaan tidak mudah mengabulkan. Arman mencoba menghibur dirinya dengan berpikir semua itu hanya kebetulan. Tapi dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya, apakah benar pohon besar yang kemarin ditebang memang bukan pohon biasa? Rasa penasaran itu semakin kuat, tapi juga bercampur dengan rasa takut yang mulai merayap. Ia tidak mau mengakuinya pada teman-temannya, tapi setiap malam ia sendiri sering terbangun dengan keringat dingin memikirkan apa yang sebenarnya terjadi setelah pantangan itu dilanggar. Beberapa hari setelah penebangan pohon besar itu, kondisi tubuh Arman mulai berubah. Awalnya hanya pusing dan meriang. Ia mengira sekadar kecapekan. Tapi lama-lama, rasa sakit itu semakin aneh. Tubuhnya sering tiba-tiba panas, lalu mendadak dingin menggigil. Ia merasa seperti orang demam, tapi termometer yang dipakai di klinik perusahaan tidak menunjukkan suhu tinggi. Perutnya juga mulai membengkak.
Rekan-rekannya sempat bercanda, menyebutnya seperti orang yang kekenyangan. Tapi bengkak itu tidak normal. Kulit perutnya terasa kaku dan jika disentuh, Arman meringis menahan sakit. Kayak ada yang ganjel di dalam, katanya lirih pada Tony, teman sekamarnya. Tony yang melihat langsung ikut cemas, tapi hanya bisa menyarankan Arman istirahat. Lebih parah lagi, kulit Arman sering terasa perih seperti ditusuk jarum. Kadang muncul bintik merah di lengannya, kadang di punggung. Jika malam tiba, rasa itu semakin menjadi-jadi. Arman sampai menggeliat di ranjang, menggaruk kulitnya hingga luka. Ia sempat berobat ke dokter perusahaan. Pemeriksaan dilakukan, tapi hasilnya nihil. Dokter hanya memberi obat pereda nyeri dan vitamin. Tidak ada penyakit serius, kata dokter dengan nada datar. Tapi Arman merasa tubuhnya tidak wajar. Obat yang diberikan pun sama sekali tidak membantu. Seiring berjalannya waktu, kabar kondisi Arman mulai menyebar. Pekerja lain mulai berbisik-bisik. Ada yang bilang ia terkena santet. Ada pula yang menyebut ini akibat pohon keramat yang ditebang. Itu balasan dari Roh Penjaga, ucap salah seorang pekerja senior saat nongkrong di kantin. Suara itu memang pelan, tapi cukup jelas terdengar oleh Arman yang sedang lewat. Ia hanya pura-pura tidak mendengar, meski dalam hati tersulut rasa takut. Malam hari adalah saat yang paling berat. Ketika suasana barak mulai tenang, suara-suara aneh sering muncul. Arman beberapa kali mendengar tangisan perempuan. Suara itu datang dari arah belakang barat. Kadang terdengar dekat, kadang menjauh. Tangisan itu lirih, tapi menusuk telinga, membuat bulu kuduk berdiri. Ia pernah keluar barak untuk memastikan, tapi tidak menemukan siapapun. Di malam lain, Arman yang setengah tertidur mendengar langkah kaki mengelilingi baraknya. Langkah itu pelan, tapi berulang, seperti ada orang mondar-mandir. Saat ia memberanikan diri membuka pintu, halaman kosong. Hanya terlihat pohon-pohon gelap berdiri diam. Ia menutup pintu dengan tangan gemetar. Tidurnya pun makin kacau. Hampir setiap malam ia bermimpi buruk. Dalam mimpinya, Arman melihat dirinya dikelilingi bayangan hitam. Kadang bayangan itu menempel di tubuhnya, membuatnya sulit bernafas. Kadang muncul sosok perempuan berambut panjang dengan wajah pucat, menangis sambil menunjuk ke arahnya. Arman selalu terbangun dengan keringat bercucuran, nafas memburu. Kondisinya yang semakin parah membuat teman-temannya ikut terganggu. Tony yang tidur sekamar dengan Arman sering terbangun karena mendengar Arman mengerang kesakitan. "Man, lu kenapa sih? Badan lu panas banget," ucap Tony suatu malam sambil menyentuh dahi Arman. Tapi Arman hanya bisa menggeleng lemah, terlalu lelah untuk menjawab. Keesokan harinya, Tony menceritakan hal itu pada pekerja lain. Kabar semakin meluas, dan barak jadi penuh gosip. Ada yang percaya ini memang ulah gaib. Ada pula yang menyebut ini akibat pohon keramat yang ditebang. Itu balasan dari Roh Penjaga, ucap salah seorang pekerja senior saat nongkrong di kantin. Suara itu memang pelan tapi cukup jelas terdengar oleh Arman yang sedang lewat. Ia hanya pura-pura tidak mendengar, meski dalam hati tersulut rasa takut. Supervisor awalnya tidak peduli. Baginya, sakit pekerja adalah urusan klinik. Tapi setelah mendengar semakin banyak laporan tentang kondisi Arman, ia mulai gusar. "Kalau memang sakit biar dibawa ke kota, jangan bikin takut yang lain," katanya di depan pana pekerja. Tapi anehnya setiap kali ada rencana membawa Arman keluar lokasi, selalu ada halangan. Kadang mobil rusak, kadang hujan deras menutup jalan, sehingga rencana itu selalu tertunda. Arman sendiri merasa semakin putus asa. Setiap malam tubuhnya seperti disiksa dari dalam. Kadang perutnya bergerak sendiri seolah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Ia sering menekan perutnya dengan kedua tangan berharap rasa itu hilang, tapi tidak pernah berhasil. Suatu malam, saat rasa sakit sedang memuncak, ia mendengar tangisan perempuan lebih jelas dari biasanya. Suara itu terdengar tepat di luar jendela baraknya. Dengan sisa tenaga, Arman berusaha bangun dan mendekat. Dari celah jendela, ia melihat bayangan samar berdiri. Bentuknya seperti perempuan dengan rambut panjang terurai, gaunnya lusuh, dan wajahnya tertutup rambut. Bayangan itu berdiri diam, menangis tanpa suara. Arman tertemun, tidak bisa bergerak. Detik berikutnya, bayangan itu hilang begitu saja, seolah larut ke dalam gelapnya malam. Arman jatuh berdiri, keringat dingin mengucur deras. Ia tidak berani membuka jendela lagi hingga pagi datang. Keesokan harinya, ia menceritakan apa yang dilihatnya pada Tony. Tony mendengarkan dengan wajah serius lalu berkata,
Man, gue rasa ini ada hubungannya sama pohon yang kemarin ditebang. Arman menatap Tony dengan mata sayu, tidak langsung menjawab. Dalam hatinya, ia mulai percaya mungkin memang ada kaitan, tapi egonya membuat sulit mengakui ketakutannya. Gangguan terus berlanjut. Suatu malam, Tony terbangun karena mendengar Arman seperti dicekik. Saat menoleh, ia melihat Arman menggeliat di ranjang, lehernya seakan terjerat sesuatu yang tak terlihat. Tony panik, langsung mengguncang tubuh Arman sampai ia terbangun dengan nafas terengah-engah. "Lu kenapa sih?" teriak Tony. Arman hanya bisa mengusap lehernya yang merah tanpa bisa menjelaskan. Sejak kejadian itu, para pekerja lain semakin yakin bahwa Arman sedang diganggu makhluk gaib. Beberapa menyarankan memanggil dukun lokal, tapi supervisor menolak karena takut menimbulkan gosip buruk. Perusahaan tidak mau nama mereka tercoreng dengan cerita mistis. Arman semakin tersiksa. Tubuhnya makin kurus, wajahnya pucat, dan mata cekung karena kurang tidur. Ia mulai jarang keluar kamar, hanya berbaring menahan sakit. Namun justru saat sendirian, gangguan terasa lebih parah. Suara-suara makin sering terdengar, bayangan makin sering muncul. Kadang ia merasa ada tangan dingin menyentuh bahunya, padahal tidak ada siapapun. Puncaknya terjadi ketika tengah malam Arman terbangun karena merasa ada sesuatu merayap di perutnya. Saat membuka baju, ia melihat perutnya bergerak pelan seperti ada benda hidup di dalamnya. Ia menjerit keras, membuat Tony dan beberapa pekerja lain berhamburan masuk. Mereka hanya bisa terdiam melihat Arman menggeliat sambil memegangi perut. Tak ada yang berani mendekat sampai akhirnya perut itu berhenti bergerak sendiri. Seisi bara gempar. Semua orang sadar ini bukan sakit biasa. Bisikan tentang santet dan kutukan hutan semakin kencang. Sebagian pekerja mulai menuntut supervisor mencari pertolongan dari tetua adat, tapi supervisor tetap ragu. Sementara itu, Arman semakin tidak berdaya, terjebak dalam rasa sakit dan teror yang tidak bisa ia mengerti. Ia hanya bisa meminta tolong kepada Tuhan, mengharapkan kesembuhan atau jalan keluar dari semua ini. Namun rasa harapan itu semakin tipis tiap harinya. Terganti sama balian tradisional, ia merasa tidak mungkin. Namun semakin lama ia dibiarkan seperti ini, ia merasa semakin tidak akan kuat bertahan. Hari itu, Arman dipaksa kembali bekerja meski kondisi tubuhnya masih lemah. Supervisor tidak mau mendengar alasan sakit. Menurutnya, semua pekerja harus menyelesaikan target pembukaan lahan. Kalau ada yang mangkir, akan langsung diganti. Arman akhirnya ikut, meski jalannya sempoyongan dan wajahnya pucat. Pagi itu, ia diberi tugas mengecek jalur di tepi hutan, memastikan tanda batas yang sudah dipasang tidak bergeser. Sebenarnya pekerjaan itu ringan, hanya berjalan mengikuti jalur patok. Tapi karena kondisinya tidak fit, Arman merasa cepat lelah. Rekan-rekannya yang lain sibuk dengan mesin dan alat berat, sehingga ia berjalan sendirian masuk lebih jauh. Awalnya, ia yakin bisa menyelesaikan dengan cepat. Patok kayu terlihat jelas di beberapa titik, menandai jalur. Namun semakin lama, jalurnya seperti bercabang. Arman melihat ada lorong kecil yang menurutnya menuju ke jalan pintas. Ia memilih masuk ke sana, berharap bisa segera kembali. Tapi setelah berjalan beberapa menit, patok yang ia cari tidak juga terlihat. Ia terus melangkah, yakin sebentar lagi akan keluar ke arah jalan utama. Tapi anehnya, semakin jauh ia berjalan, pemandangan terasa berulang. Pohon besar dengan akar menjuntai yang tadi ia lewati muncul lagi di depannya. Arman berhenti, menatap sekitar, lalu menghela napas berat. "Kok balik lagi ke sini?" gumamnya. Ia mencoba memutar arah, berjalan ke sisi lain, namun hasilnya sama. Tak peduli jalan mana yang dipilih, Arman selalu kembali ke titik yang sama. Rasa panik mulai muncul. Ia merasa sedang dipermainkan oleh sesuatu yang tidak terlihat. Waktu berjalan cepat, matahari yang tadinya tinggi mulai condong ke barat. Suasana hutan makin redup, suara burung mulai jarang terdengar. Arman semakin gelisah. Ia mencoba berteriak memanggil teman-temannya, tapi suaranya hanya menggema tanpa jawaban. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia mengusap wajah, berusaha menenangkan diri. "Santai Man, jangan panik, pasti ada jalan keluar," katanya pada diri sendiri. Ia kembali berjalan lurus, berharap menemukan jalur utama. Namun semakin sore, hutan terasa makin asing.
kabut tipis mulai turun dari sela pepohonan. Kabut itu makin lama makin pekat, menutupi pandangan lebih dari 10 meter ke depan. Arman menajamkan mata, tapi yang terlihat hanya putih samar-samar. Suara hutan pun berubah, bukan lagi suara burung atau serangga, melainkan bisikan-bisikan kecil, seperti orang berbisik dari kejauhan. Arman berhenti, menajamkan telinga. Bisikan itu terdengar samar, kadang seperti memanggil namanya. "Dek, Man." Bulu kuduknya langsung berdiri. Ia berbalik cepat, tapi tidak ada siapapun. Hanya kabut yang semakin tebal. Arman mulai berlari, tidak peduli arah, yang penting menjauh dari suara itu. Napasnya tersengal, tubuhnya lelah, tapi rasa takut membuatnya terus berlari. Tiba-tiba, di antara kabut, ia melihat bayangan besar bergerak. Wujudnya hitam pekat, jauh lebih tinggi dari manusia. Bayangan itu berdiri diam, lalu bergeser seolah mengikuti langkah Arman. Ia tertegun, kakinya gemetar. Saat ia mundur, bayangan itu bergerak maju. Tanpa pikir panjang, Arman lari sekencang-kencangnya. Ranting dan duri menampar wajah dan lengannya, tapi ia tidak peduli. Di belakangnya terdengar suara langkah berat menghantam tanah, seakan sesuatu sedang mengejarnya. Jantung Arman berdetak kencang. Ia berusaha mencari jalan keluar, tapi yang ia lihat hanya kabut dan pohon-pohon gelap. Sesekali ia menoleh, dan bayangan hitam itu masih mengikuti, makin lama makin dekat. Suara beratnya membuat tanah bergetar. Arman mencoba berteriak minta tolong, tapi suaranya hilang di telan kabut. Ia merasa suaranya tidak bisa keluar keras. Panik bercampur kelelahan membuat tubuhnya semakin lemas. Langkahnya mulai goyah, napasnya seperti terbakar, tenggorokannya kering. Ia tahu tenaganya tidak akan bertahan lama. "Tolong!" Ia memaksa berteriak, tapi hanya suara serak yang keluar. Bayangan hitam itu semakin mendekat. Dari jarak dekat, Arman bisa melihat bentuk samar-samar, tinggi besar, dengan mata merah menyala di balik kabut. Wujud itu seperti bukan manusia, melainkan sosok gaib yang menjaga hutan. Arman berlari tersandung akar pohon dan jatuh terguling, tubuhnya terbanting keras ke tanah. Ia mencoba bangkit, tapi kakinya gemetar, tidak kuat berdiri. Sementara itu, sosok hitam semakin dekat, suaranya berat seperti desahan marah. Dalam keadaan putus asa, Arman hanya bisa merangkak mundur sambil memegangi perut yang terasa nyeri. "Jalan, jalan!" Suaranya lirih, tapi wujud itu tidak berhenti. Semakin dekat, semakin jelas bentuk menyeramkannya. Kepalanya berputar, pandangan kabur, rasa sakit di perutnya semakin kuat, seolah ada sesuatu bergerak di dalam. Arman merasa tubuhnya tidak sanggup lagi bertahan. Akhirnya, tubuhnya ambruk. Pandangan matanya gelap, telinganya hanya dipenuhi suara berat bayangan hitam. Napasnya tersengal sebentar, lalu hilang tak sadarkan diri di tengah hutan yang sunyi dan berkabut tebal. Arman membuka mata dengan kepala terasa berat. Pandangannya buram. Tapi perlahan ia menyadari dirinya tidak lagi berada di hutan berkabut. Tubuhnya terbaring di atas tikar pandan yang agak keras, diselimuti kain tenun kasar. Bau asap kayu memenuhi hidungnya, bercampur dengan aroma jamu dan dedaunan kering. Di sekelilingnya, dinding kayu sederhana berdiri rapat, dengan beberapa anyaman rotan menggantung. Lampu minyak kecil menyala redup di sudut ruangan. Suasana itu membuat Arman bingung. Ia mencoba bangun, tapi tubuhnya masih lemah. Di depannya, seorang pria tua duduk bersila. Rambutnya panjang beruban, wajahnya penuh keriput, namun matanya tajam seperti sedang mengamati sesuatu yang tak terlihat. Pakaian yang ia kenakan sederhana, kain hitam dengan hiasan manik-manik Dayak di lehernya. Tangannya memegang sebuah tongkat kayu kecil yang ujungnya diikat bulu burung. "Sudah sadar kau?" Suara pria tua itu berat namun jelas. Arman menelan ludah, berusaha mengingat apa yang terjadi. Bayangan hitam di hutan, kabut dan rasa sakit di perutnya muncul kembali. Ia mengangguk pelan. "Saya, di mana ini, Pak?" tanyanya dengan suara serak. Pria itu menghela nafas pelan, lalu menatapnya dengan serius. "Kau berada di pondokku. Aku Apai Lalong. Orang-orang memanggilku Balian, dukun adat Dayak. Aku yang menemukanmu pingsan di hutan tadi malam." Arman menatapnya dengan bingung. "Kenapa saya bisa ada di sini?" Apai Lalong menatap lurus ke arah Arman,
Tatapannya dalam. Karena kau sudah melanggar pantangan besar. Hutan yang kau injak bukan sembarang tempat. Kau ikut menebang pohon keramat, kan? Ucapan itu membuat Arman terdiam. Ia tidak bisa menyangkal. Rasa bersalah muncul, tapi ia mencoba mengalihkan. Saya cuma ikut perintah atasan. Saya tidak tahu kalau itu pohon keramat. Tetua itu mengetuk lantai kayu dengan tongkatnya, suaranya tenang tapi tegas. Tidak tahu bukan alasan. Roh penjaga hutan tidak peduli siapa yang memerintah. Siapapun yang melanggar akan menerima balasan. Arman terdiam. Ingatannya kembali pada sakit yang ia alami. Perut membengkak, kulit terasa ditusuk, dan suara tangisan misterius. Semua itu terasa masuk akal setelah mendengar penjelasan sang tetua. "Apai, jadi semua yang saya alami ini karena pohon itu?" Tanyanya pelan. Apai Lalong mengangguk. "Santet yang kau rasakan bukan ulah manusia biasa. Itu tanda roh penjaga sudah menancapkan kutukan padamu. Jika tidak segera disucikan, hidupmu tidak lama lagi." Kata-kata itu membuat jantung Arman berdegup keras. "Maksudnya, saya bisa mati?" "Iya," jawab Apai Lalong singkat. Arman langsung pucat. Selama ini ia mengira sakitnya bisa hilang dengan obat. Tapi sekarang, mendengar ancaman maut dari seorang tetua adat, rasa takutnya memuncak. Ia menunduk, tangannya gemetar. "Lalu, Apai, jadi apa yang harus saya lakukan, Pak?" Apai Lalong menghela nafas panjang lalu menatapnya dengan serius. "Ada satu jalan. Kau harus ikut dalam upacara penyucian. Itu ritual adat untuk membersihkan dirimu dari kutukan roh penjaga." Arman mengerutkan kening. "Upacara penyucian? Seperti apa itu?" "Ritualnya tidak mudah," jawab sang tetua. "Kau akan dihadapkan pada ujian batin dan gangguan gaib. Roh-roh akan mencoba menggoyahkan hatimu. Jika kau bertahan, kutukan akan hilang. Tapi jika gagal, tubuhmu akan diambil oleh mereka." Arman terdiam lama. Kata-kata "tubuhmu akan diambil" terus terngiang di telinganya. Ia merasakan keringat dingin menetes dari pelipisnya. "Kalau saya tidak mau ikut?" tanyanya dengan suara lirih. "Kalau kau menolak, kutukan akan semakin kuat. Perutmu akan membusut dari dalam, dan nyawamu tidak akan bertahan lama. Kau akan mati di tempat kerja, lalu rohmu akan dikurung selamanya di hutan itu." Arman menutup wajah dengan kedua tangan. Ketakutan membuat dadanya sesak. Selama ini ia meremehkan cerita orang-orang, tapi kenyataan yang ia hadapi tidak bisa lagi ditolak. Saya takut, Pak." Apai Lalong mendekat, menepuk bahu Arman dengan lembut. "Takut itu wajar, tapi hanya dengan ritual ini kau bisa selamat. Roh penjaga hutan tidak bisa dibohongi dengan alasan. Kau harus membuktikan penyesalanmu." Arman menunduk lama lalu mengangguk pelan. "Baiklah, saya akan ikut." Tetua itu menatapnya legat-legat, lalu mengangguk. "Bagus, malam nanti kita mulai. Sebelum itu, kau harus mempersiapkan dirimu. Jangan makan sembarangan, jangan keluar pondok, dan jangan berbicara dengan suara-suara yang memanggilmu dari luar. Itu bisa menjebakmu." Arman mengangguk meskipun wajahnya masih diliputi rasa takut. Ia merebahkan diri kembali, mencoba menenangkan pikiran. Namun semakin ia memikirkan ritual yang disebut Apai Lalong, rasa cemas makin kuat. Menjelang sore, beberapa orang Dayak datang membawa bahan-bahan, ayam hitam, dedaunan, dan kendi berisi air. Mereka menaruhnya di sudut ruangan sambil menunduk hormat pada Apai Lalong. Arman hanya bisa memperhatikan tanpa mengerti apa-apa. "Semua ini untuk upacara nanti," jelas Apai Lalong. "Ayam sebagai tumbal, daun untuk memanggil roh baik, dan air untuk membersihkan tubuhmu." Arman mengangguk pelan. Ia tidak berani banyak bertanya. Malam mulai turun. Suara serangga mengisi udara. Di luar pondok, terdengar bunyi gong kecil dipukul pelan, menciptakan suasana tegang. Arman duduk bersila di depan Apai Lalong, tubuhnya kaku menunggu.
Tetua itu menatapnya dalam-dalam. Ingat, apapun yang terjadi nanti, jangan lari, jangan teriak, jangan dengar suara yang memanggilmu. Kalau kau melanggar, roh jahat akan lebih mudah masuk ke tubuhmu. Arman menelan ludah keras-keras. Ia mengangguk pelan tanpa berani menatap langsung. Apai Lalong mengangkat tongkatnya, lalu mulai melantunkan mantra dalam bahasa Dayak kuno. Suaranya bergetar, kadang pelan, kadang meninggi. Asap duka mengepul memenuhi ruangan membuat mata Arman sedikit perih. Saat itu juga tubuh Arman kembali terasa panas dingin. Perutnya berdenyut dan ia mendengar bisikan halus di telinganya. Suara itu lembut, seperti suara perempuan, memanggil namanya. Man, Man, ikut aku. Arman langsung teringat peringatan Apai Lalong. Ia menggigit bibir, menahan diri untuk tidak menoleh. Tapi suara itu semakin jelas, seperti berada tepat di belakangnya. Tubuhnya gemetar hebat. Apai Lalong membuka mata, menatap Arman. Tahan, jangan jawab, katanya tegas. Arman mengangguk cepat. Keringat dingin membasahi wajahnya. Ritual baru saja dimulai, tapi ia sudah merasakan ancaman nyata. Malam itu, ia sadar jalan yang harus ditempuh bukan sekedar melawan rasa sakit, tapi juga berhadapan dengan roh-roh yang menginginkan nyawanya. Malam itu, pondok kayu Apai Lalong berubah tegang. Gong dipukul pelan berulang-ulang, suara rendahnya bergema ke dalam dada. Di lantai, seekor ayam hitam sudah diikat kakinya. Beberapa orang Dayak duduk melingkar, menyiapkan dedaunan dan kendi berisi air. Arman duduk bersila di tengah, wajah pucat, tangan gemetar. Ia mencoba menenangkan diri, tapi rasa takut menguasai seluruh pikirannya. Apai Lalong duduk tepat di depannya, memegang tongkat kayu dengan bulu burung di ujungnya. Tatapannya tajam, penuh wibawa. Ingat baik-baik, kau hanya bisa selamat kalau hatimu sungguh-sungguh menyesal. Jangan melawan dengan amarah. Jangan dengarkan bujukan roh. Diam dan ikuti mantraku. Arman mengangguk cepat menelan ludah. Ritual dimulai. Gong ditabuh lebih keras, dupa dibakar hingga asap memenuhi ruangan. Apai Lalong mulai melantunkan mantra dalam bahasa Dayak kuno. Suaranya bergema, kadang lirih, kadang meninggi. Ia lalu mengangkat ayam hitam, menggores lehernya dengan pisau bambu, meneteskan darah ke dalam wadah tanah liat. Aroma amis langsung memenuhi ruangan. Darah itu dipercikkan ke lantai. Lalu, sedikit dioleskan ke dahi Arman. Ini tebusan agar roh penjaga menerima niatmu. Jelas Apai Lalong singkat. Arman hanya mengangguk, meski hatinya semakin ciut. Tidak lama setelah itu, gangguan mulai terasa. Suara bisikan datang dari segala arah. Ada suara perempuan lembut, ada suara pria berat. Semuanya memanggil nama Arman. Man, ikut kami, jangan takut, di sini tenang. Arman menggertakkan giginya, berusaha menahan diri untuk tidak menoleh. Tapi bisikan itu semakin jelas, seakan berada tepat di telinganya. Lalu, udara di dalam pondok menjadi dingin menusuk. Api lampu minyak bergoyang-goyang. Dari sudut matanya, Arman melihat sosok bayangan hitam berdiri. Tubuhnya tinggi besar, matanya merah menyala. Ia mengenali itu sebagai makhluk yang mengejarnya di hutan. Tubuh Arman langsung gemetar hebat. "Pak, itu..." Suaranya patah. Apai Lalong mengetukkan tongkat ke lantai. "Jangan lihat, fokus pada mantraku," serunya keras. Arman menutup mata, tapi bayangan itu semakin jelas di pikirannya. Ia merasakan udara berat menekan dadanya, membuat sulit bernapas. Perutnya kembali sakit, seperti ada sesuatu yang bergerak dari dalam. Ia meringis, tubuhnya menggeliat kesakitan. Apai Lalong semakin keras membaca mantra. Ia mempercikkan air dari kendi ke tubuh Arman. Setiap percikan terasa panas di kulit, seakan ada sesuatu yang terbakar dari dalam.
Arman menjerit, tubuhnya melengkung menahan sakit. Suara-suara gaib makin ramai, bercampur tawa dan tangisan. Sosok-sosok samar mulai muncul di sekitar lingkaran. Wajah mereka pucat dengan mata kosong. Arman merasa ruangan semakin sempit, seolah dikepung makhluk tak kasat mata. "Bertahan, Arman!" teriak Apelalong. "Kau harus minta maaf pada alam. Akui kesalahanmu." Arman terengah-engah, tubuhnya penuh keringat. Ia memejamkan mata, mencoba berbicara meski suara tercekak. Saya salah, saya minta maaf, jangan ambil nyawa saya." Begitu kata-kata itu keluar, suara-suara gaib makin keras. Sosok hitam besar melangkah mendekat, menunduk ke arah Arman. Tangan besar seperti bayangan hendak meraih tubuhnya. Arman berteriak sekuat tenaga, "Saya benar-benar menyesal. Tolong ampuni saya." Apelalong mengangkat tongkatnya tinggi, lalu menghantamkannya ke lantai sambil meneriakkan mantra terakhir. Suara gong berhenti mendadak, ruangan mendadak hening. Arman terjatuh ke depan, napas terengah-engah, tubuh basah kuyup oleh keringat. Ia merasa perutnya perlahan tidak lagi sakit. Sosok-sosok yang tadi mengelilingi lingkaran menghilang satu persatu, seperti asap tertiup angin. Hanya tersisa suara napas berat Arman dan tatapan serius Apelalong. Tetua itu mendekat, menepuk bahu Arman. "Kau sudah melewati ujian. Roh penjaga mendengar penyesalanmu." Arman menatap dengan mata berair. "Saya masih hidup." Apelalong mengangguk. "Ya, tapi ingat, luka batinmu tidak akan hilang begitu saja. Kau harus meninggalkan pekerjaanmu. Jangan pernah lagi mengganggu hutan." Arman mengangguk pelan. Ia sadar hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Versi 1. Tragis. Namun ada kemungkinan berbeda. Jika saat ritual Arman tetap keras kepala, tidak mau mengakui kesalahannya, maka hasilnya berlawanan. Saat Apelalong menyuruhnya minta maaf, Arman hanya menunduk dengan wajah angkuh. "Kenapa saya yang harus disalahkan? Saya cuma ikut perintah. Kenapa roh itu tidak balas pada atasan saya?" Kalimat itu membuat suasana pondok semakin berat. Bayangan hitam besar melompat mendekat, menembus lingkaran pelindung. Arman berteriak, tubuhnya terangkat lalu terhempas ke lantai. Apelalong mencoba menahan dengan mantra, tapi terlambat. Tubuh Arman mengejang, lalu terdiam dengan mata kosong luput. Perlahan, tubuhnya menghilang begitu saja, lenyap seperti ditelan kabut. Hanya tersisa pakaian yang ia kenakan di lantai. Apelalong menunduk, wajahnya muram. Ia felil. Kesombongannya membuat roh penjaga mengambilnya. Sejak itu, nama Arman tidak pernah didengar lagi di tambang. Bagi pekerja, ia dianggap hilang di telan hutan. Versi 2. Survival. Jika Arman berhasil bertahan dan tulus minta maaf, ia selamat. Keesokan paginya, ia dibawa oleh orang Dayak keluar dari pondok. Tubuhnya masih lemas, tapi wajahnya lebih tenang. Saat kembali ke kamp, rekan-rekannya terkejut melihatnya hidup. Namun Arman tidak banyak bicara. Ia hanya mengemasi barang-barangnya, lalu meminta izin pulang ke Jawa. Supervisor sempat marah karena ia berhenti, tapi Arman tidak peduli. Ia trauma dengan semua kejadian dan bertekad tidak lagi bekerja di tambang. Ia sadar nyawanya lebih berharga daripada uang. Di perjalanan pulang, ia terus teringat wajah-wajah samar yang mendatanginya saat ritual. Meski tubuhnya selamat, bayangan itu menghantui pikirannya. Seumur hidup, ia tidak akan melupakan malam ketika ia hampir kehilangan nyawa di tangan roh penjaga hutan Kalimantan.